Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada teori makroekonomi 2, pertemuan 2, yaitu mengenai konsep-konsep makroekonomi terbuka. Ada 4 hal yang akan disampaikan pada pertemuan ini. Pertama adalah tentang balance of payment, kedua mengenai exchange rate, ketiga adalah purchasing power parity, dan keempat tentang terms of trade. Mengenai balance of payment, bahasa Indonesianya neraca pembayaran (BOP), itu adalah external account yang merupakan catatan dari transaksi ekonomi negara dengan seluruh dunia. Dan BOP itu terdiri atas 2, yaitu current account atau CA serta capital account atau KA. Sesuai definisinya, maka balance of payment itu harus selalu seimbang, yaitu CA tambah KA sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kondisi suatu perekonomian dengan current account yang defisit, maka ia harus diimbangi dengan surplus pada capital account. Sebagai contoh, apabila CA sedang defisit, itu artinya diperlukan pembiayaan, misalnya dengan cara menjual aset atau meminjam di luar negeri. Neraca CA atau current account itu mencatat semua transaksi barang dan jasa, termasuk pembayaran bunga utang dan remittance. CA juga mengalami surplus jika ekspor lebih besar daripada impor, ditambah transfer bersih kepada pihak luar negeri. Neraca capital account mencatat aliran modal baik jangka pendek, misalnya simpanan, pinjaman bank, ya, maupun jangka panjang seperti foreign direct investment. Selain itu, bantuan asing, hibah, ya, juga dicatat pada capital account. Nah, capital account atau KA itu mengalami surplus jika penerimaan suatu negara itu misalnya dari penjualan saham, dari obligasi, tanah, simpanan bank, ya, serta aset lainnya melebihi pembayaran kita untuk membeli aset-aset asing tersebut. Ini adalah gambaran daripada external account kita. Komponen-komponennya ada dari neraca perdagangan barang, neraca perdagangan jasa, ya, pendapatan properti, pendapatan tenaga kerja lainnya, dan unrequited transfers. Unrequited transfer ini juga diistilahkan dengan single atau unilateral transfer. Unilateral transfer contohnya hibah dari luar negeri, donasi, ya, transfer atau remittance, ya, yang tidak membutuhkan adanya kiriman balasan, ya, misalnya seperti kita membeli sesuatu dari luar negeri. Nah, ini semua akan membentuk neraca current account, ya. Nah, sedangkan neraca capital account terdiri dari investasi asing portfolio bersih, ya, investasi asing langsung bersih, dan totalnya adalah investasi asing bersih. Investasi asing portfolio ini artinya dia di bursa, ya, jadi kondisinya adalah kondisi di bursa saham atau pasar modal. Investasi asing langsung bersih ini foreign direct investment. Jadi dari negara luar investornya misalnya membuat pabrik di Indonesia. Kita lanjutkan, capital account ini, ya, kita bisa kelompokkan menjadi 2, ya. Transaksi dari sektor swasta atau privat sifatnya. Satu lagi adalah transaksi terkait dengan aktivitas bank sentral atau otoritas moneter, ya. Ini disebut dengan devisa, cadangan devisa atau bahasa Inggrisnya reserves. Nah, dengan demikian apabila current account kita defisit, ya, defisit current account itu bisa juga dibiayai dengan 2 cara, melalui sektor privat. Contohnya apa? Penduduk menjual aset ke luar negeri, ya, atau meminjam dari luar negeri, ya. Nah, yang kedua adalah bank sentral atau otoritas moneter, dia menjual mata uang asing di pasar valuta asing, ya, dengan cara apa? Mengeluarkan devisa yang dimilikinya, cadangan devisa yang dimilikinya. Nah, sekarang kita lihat defisit current account, ya. Defisit current account
Ya, kalau kita mengalami CA defisit, kebutuhan capital inflows itu akan bertambah. Capital inflows itu artinya modal ya yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, semakin besar defisitnya, semakin besar kebutuhan kita adanya capital inflows. Bagaimana caranya supaya capital inflows terjadi? Kondisi iklim investasi dalam negeri harus kita buat semenarik mungkin, sekondusif mungkin ya. Nah, kemudian capital inflows bisa masuk salah satunya dengan cara meningkatkan suku bunga domestik ya. Jadi di samping kondusif dibuat iklim investasinya ya. Kemudian suku bunga juga kita naikkan. Kalau suku bunga dalam negeri meningkat, maka investor dari luar lebih tertarik membawa uangnya ke sini, ke dalam negeri, karena di dalam negeri kita akan memberikan bunga yang lebih menarik. Jika tambahan capital inflow tidak cukup, maka penyesuaian harus terjadi. Yaitu apa yang disesuaikan? Nilai tukarnya, kursnya itu akan menyesuaikan ya. Saat defisit CA lebih besar dari surplus KA ya, nilai tukar itu akan melemah alias terdepresiasi. Jadi kecenderungan kurs terus-menerus melemah itu salah satunya bisa disebabkan karena account positif kita atau surplus account kita lebih besar dibandingkan surplus daripada capital account kita ya. Nah, akibatnya kalau misalnya terjadi depresiasi mata uang kita ya, bagi negara yang lain yang membeli barang dari luar negeri termasuk dari Indonesia, lebih menarik nih untuk membeli barang dari Indonesia karena lebih murah ya, sebab mata uang rupiah menjadi terdepresiasi tadi. Artinya daya saing negara meningkat sehingga ekspor akan naik ya, sebaliknya impor turun ya. Karena apa? Kalau rupiah terdepresiasi ya, kalau kita mau beli barang dari luar negeri, mata uangnya kan mata uang asing ya, bagi kita itu menjadi lebih mahal, jadi impor turun. Nah, jika hal yang seperti ini bisa terjadi apabila rezim nilai tukarnya adalah floating atau fleksibel ya. Kemudian kita lanjutkan, suatu negara itu bisa mengalami krisis ya, menjadi krisis ya kondisinya apabila defisit pada current account itu terus-terusan terjadi dan tidak mampu dipenuhi dengan surplus capital account ya. Jadi bahaya juga kalau defisit daripada current account-nya itu terus-terusan terjadi dan defisitnya makin membesar ya, makin meningkat ya. Sementara capital account tidak mencukupi surplusnya ya. Maka negara tersebut sudah tidak memiliki lagi aset untuk dijual misalnya ya. Tidak ada cadangan devisa yang memadai ya, devisa mata uang asing memadai ya. Dan tidak ada negara yang mau meminjamkan lagi. Nah, itulah kondisi yang akhirnya bisa membuat suatu negara mengalami krisis ya, krisis ekonomi. Ini adalah grafik current account dan capital account Indonesia. Kita bisa lihat current account kita cenderung menurun di sini ya. Jadi belakangan sini defisit ya. Sementara capital account kita ada kenaikan ya. Kurang lebih seimbang ya, kurang lebih seimbang antara capital account dengan current account. Nah, ini kita lihat beberapa data ya. Jadi misalnya kalau diperhatikan di sini ya, ini adalah mengenai ekspor ya, ekspor. Jadi ekspor kita terdiri dari ekspor jasa sama ekspor barang ya. Ekspor jasa dan ekspor barang, kalau kita total ekspor ini yang warna hitam ini. Jadi belakangan ini kebetulan kecenderungannya turun ya sampai kuartal 3 tahun 2019. Kemudian kalau kita lihat komponennya apa saja yang diekspor ya, barang non migas ya, kemudian barang migas, minyak dan gas ya. Jadi ini adalah kondisi datanya ya. Kemudian ekspor jasa ya. Apa itu ekspor jasa ya? Jadi misalnya kita turis dari luar negeri masuk ke Indonesia ya, itu merupakan ekspor jasa bagi kita ya, karena dia membawa
uangnya ke Indonesia tentu saja harus diganti dengan rupiah, dia tukar dengan rupiah ya. Jadi devisa kita naik melalui itu. Sebaliknya bisa jadi orang Indonesia jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah, dia merupakan ekspor jasa bagi negara itu atau impor jasa bagi kita karena dia membawa rupiah dari sini ke negara tersebut, dia tukar uangnya dan seterusnya ya. Jadi ekspor, kemudian sekarang impor ya. Nah, impor juga kecenderungannya turun ya. Jadi ekspor juga turun, impor juga turun ya. Dan impor di Indonesia misalnya plastik dan barang dari plastik, kendaraan ya, bahan kimia dan sebagainya. Jadi itulah yang membentuk suatu apa yang tadi dikatakan sebagai current account. Nah, konsekuensi daripada current account ya, dinamika current account, capital account ya, mana yang lebih besar, itu adalah exchange rate ya, exchange rate dinamika daripada exchange rate. Jadi exchange rate atau nilai tukar adalah harga relatif ya, suatu mata uang terhadap mata uang negara lain ya. Jadi biasanya kita menuliskannya secara nominal ya, nominal. Misalnya dikatakan $1 Amerika adalah 13.200 rupiah gitu ya. Maka kalau ditulis sebetulnya dia formulanya adalah seperti ini. Jadi PF ini adalah harga asing, misalnya ini adalah $1 Amerika, PD ini adalah harga domestik, harga Indonesia. Kemudian ini adalah pergerakan nilai tukar rupiah per US dollar ya. Jadi kalau kita lihat kecenderungannya ya, di sini Januari 2000 dia masih di bawah 8.000 nih ya. Terus dia mengalami depresiasi. Depresiasi itu artinya pelemahan daripada rupiah ya. Jadi kalau dia melemah disebut depresiasi, kalau dia menguat kita sebut apresiasi. Jadi kalau 8.000 menjadi 14.000 seperti saat ini sudah 14.000, artinya untuk mendapatkan $1 kita membutuhkan rupiah yang lebih banyak. Jadi rupiahnya melemah, depresiasi. Kalau dia dari 14.000 ya, rupiah per dolar menjadi 12.000 rupiah per dolar, itu penguatan rupiah. Penguatan rupiah itu disebut dengan apresiasi. Ya. Pernah terjadi apresiasi? Pernah ya. Misalnya kalau kita perhatikan di sini, ya di sini udah sempat tinggi ya, kemudian dia agak turun. Nah, ini apresiasi. Ini dia tinggi, itu turun, ini apresiasi. Tapi kalau dari sini terus, nah itu namanya depresiasi. Nah, jadi perhatikan yang warna biru ini juga adalah pergerakan daripada kurs rupiah per dolar ya. Tapi ini kita lihat sampai kondisi bulan Agustus 2019 kemarin ya. Dan yang warna kuning ini adalah laju perubahannya. Laju perubahan kurs rupiah per dolar itu disebut dengan laju depresiasi. Nah, dia terkait juga dengan inflasi. Nah, yang warna putih ini adalah inflasi. Karena apa? Kalau uang kita terus-menerus mengalami pelemahan atau depresiasi, konsekuensinya inflasi akan menjadi lebih tinggi atau daya beli kita lama-lama bisa berkurang juga kalau inflasi. Jadi yang penting sebetulnya kurs itu adalah dia boleh depresiasi, tapi depresiasinya stabil ya. Nah, kita lanjutkan dengan real exchange rate sekarang. Jadi beda daripada nominal exchange rate dengan real exchange rate ya, itu adalah kita menghitung perbedaan harga di dua negara ya. Jadi misalnya kita lanjutkan lagi ya, ada disebut dengan nominal effective exchange rate ya. Ini sudah memperhitungkan berbagai barang dan jasa yang diperdagangkan antara suatu negara atau seperti Indonesia dengan beberapa negara mitranya ya. Jadi NEE itu merupakan rata-rata tertimbang atau terbobot dari nilai tukar bilateral. Yang nilai tukar bilateral seperti rupiah dengan dolar itu bilateral ya, dua negara ya.
Jadi misalnya kita ada partner dagang 5 negara, ya, berapa pangsa atau bobot perdagangan dengan negara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu kita gunakan untuk membobot ya besaran daripada kurs tersebut. Ya, nah untuk mendapatkan nilai tukar real ya atau real exchange rate ya, formulanya adalah ini. Seperti tadi saya katakan, real exchange rate itu kita hitung dari nominal exchange rate yang disesuaikan dengan perbedaan harga di dua negara. Misalnya PF adalah harga di luar negeri, foreign F ya. PD adalah harga di domestik atau di dalam negeri. Jadi E ini nominal exchange rate ini ditulisnya dalam bentuk rupiah per dolar ya. Jadi misalnya rupiah per dolar, mata uang domestik per mata uang asing, kita kalikan dengan PF bagi PD. PF-nya apa? Ya misalnya indeks harga konsumen yang ada di negara luar atau Amerika tersebut. PD-nya adalah indeks harga konsumen yang ada di Indonesia. Maka kita akan mendapatkan real exchange rate. Apa satuan real exchange rate-nya? Tidak ada satuannya ya, karena dia sudah di adjust dengan perbedaan harga-harga. Jadi satuannya sudah bisa kita coret. Misalnya ya, misalnya katakanlah E ini tadi satuannya adalah rupiah per dolar ya. Sedangkan R itu adalah E dikali PF. PF itu tentu foreign price ya, tentu dalam dolar ya. Sedangkan PD adalah domestic price, tentu dalam rupiah. Dan E sendiri itu adalah tadi kita bilang rupiah per dolar ya. Jadi rupiah per dolar kali dolar per rupiah ya. Ini bisa kita coret ya. Berarti R ini tidak ada satuan, tanpa satuan. Jadi dia adalah semacam indeks saja ya, semacam indeks saja. Kita lanjutkan dengan real exchange rate. Real exchange rate ini ya, kita hitung dari ini nominal exchange rate yang tadi, nominal effective exchange rate tadi sudah dijelaskan ya. Kita adjust ya dengan rasio harga PF per PD, harga luar negeri dibagi harga domestik ya. Jadi sebetulnya dia adalah indeks juga ya, indeks juga. Untuk apa kita menggunakan real exchange rate, real effective exchange rate ini? Sama juga, yaitu untuk menunjuk daya saing atau competitiveness daripada negara tertentu ya. Jadi katakanlah kalau real effective exchange rate-nya itu menguat ya, itu berarti daya saingnya makin rendah. Karena apa? Karena nilai tukarnya menjadi lebih kuat atau lebih mahal ya. Oke, kita lanjutkan dengan konsep berikutnya. Oke, ini apa yang tadi barusan saya jelaskan, penurunan nilai REE ya, terjadi peningkatan daya saing internasional. Jadi kalau real effective exchange rate-nya itu terdepresiasi ya, itu berarti kita mengalami peningkatan daya saing atau competitiveness ya. Nah, perubahan REE ya, real effective exchange rate ini mencerminkan beberapa kemungkinan ya. Dua diantaranya adalah untuk tingkat REE tertentu ya, real effective exchange rate menurun atau daya saing meningkat. Itu akibat dari apa? Akibat dari tingkat inflasi domestik yang lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi luar negeri ya. Yang kedua, jika perbandingan harga domestik dan luar negeri konstan ya, yaitu tadi PF per PD-nya itu konstan, itu berarti penurunan REE berasal dari NEE yang terdepresiasi ya. Jadi komponen daripada REER ini ya, itu bisa kita lihat dari rasio harga luar negeri per harga dalam negeri dengan NEE-nya sendiri ya. Oke, kita teruskan. Perubahan nilai tukar ya, itu tidak hanya berhubungan dengan perdagangan internasional ya, sebagai contoh ekspor ataupun impor, tapi juga oleh hutang ya. Jadi kondisi hutang itu juga bisa mempengaruhi dinamika daripada nilai tukar ya. Hutang yang amat besar ya, itu akan menyebabkan
kecenderungan mata uang kita mengalami pelemahan atau depresiasi ya. Sini ditulis ya, jika nilai dari mata uang domestik ya rupiah ya melemah, sebaliknya juga akan menyebabkan pembayaran utang luar negeri dalam hitungan mata uang domestik meningkat, meskipun total uang yang didenominasi dalam mata uang asing tersebut tetap. Misalnya utang kita semula 1 miliar US dollar ya, pada saat 1 dolarnya 12.000 ya, 12.000 kali 1 miliar dolar ya. Tapi kalau pada saat depresiasi rupiah dari 12.000 menjadi 14.000 ya, utang kita itu dalam rupiah menjadi 14.000 kali 1 miliar dolar ya. Jadi lebih banyak dalam rupiahnya ya. Jadi bisa memberatkan kondisi ekonomi domestik kita. Kita teruskan dengan sistem mata uang yang disebut dengan flexible exchange rate ya. Jadi apabila dinamika atau perubahan exchange rate itu ditentukan sepenuhnya oleh pasar atau permintaan dan penawaran mata uang tersebut, inilah kita sebut dengan flexible exchange rate. Jadi bayangkan saja supply dan demand suatu komoditi, dalam hal ini komoditinya adalah mata uang ya, misalnya rupiah versus dolar. Apabila demand terhadap dolar tinggi ya, maka dolarnya menguat, rupiahnya melemah atau depresiasi ya. Apabila supply daripada dolarnya yang tinggi ya relatif terhadap rupiah, berarti harga daripada dolarnya turun atau dolarnya terdepresiasi ya. Sebaliknya rupiahnya adalah terapresiasi. Jadi itulah flexible exchange rate ya. Dan permintaan atau kebutuhan mata uang asing ya, ini bisa berasal dari permintaan impor atau capital outflows ya. Jadi capital outflows itu kondisi di mana barang-barang modal yang ada dalam negeri itu terbang ke luar negeri ya, karena adanya permintaan impor. Penawaran mata uang asing berasal dari ekspor ya. Nah ini capital inflow itu berarti masuk ke dalam negara. Ketika impor suatu negara lebih besar dari ekspornya ya, jadi artinya defisit nih ya, karena impornya lebih besar daripada ekspornya, BOP mengalami defisit, maka permintaan terhadap mata uang asing lebih besar daripada penawarannya, maka nilai tukar rupiah terdepresiasi. Kalau tadi kita menggunakan simbol E kecil ya, nominal exchange rate, nominal exchange rate-nya naik ya, misalnya dari 12.000 rupiah per dolar menjadi 14.000 rupiah per dolar. Jadi kalau angkanya memang naik ya dari 12.000 ke 14.000, tetapi dia kita sebut depresiasi atau pelemahan ya. Oke. Kemudian sistem yang kedua disebut fixed exchange rate ya. Pada rezim ini bank sentral harus siap menjual atau membeli mata uang asing saat terjadi kelebihan permintaan ataupun penawaran pada tingkat nilai tukar yang ditetapkan ya. Jadi nilai tukarnya itu sekian rupiah per dolar misalnya, itu ditetapkan, bukan ditentukan oleh supply dan demand seperti tadi. Siapa yang menetapkan? Otoritas moneter. Kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia, kalau di Amerika namanya The Fed. Tapi kita sudah lama ya meninggalkan fixed exchange rate system ini ya. Waktu sebelum krisis moneter di Indonesia tahun 1998 ya, itu kita menggunakan rezim fixed exchange rate. Pada rezim ini ya, ini kita bisa melakukan fixed exchange rate karena bank sentral memegang cadangan devisa berupa persediaan dolar, mata uang asing lainnya ya, emas ya, dan lain-lain, sehingga dapat menjual mata uang asing ketika harus melakukan intervensi di pasar falas, pasar valuta asing. Kenapa intervensi? Ya, bank sentral melakukan intervensi dalam rangka mempertahankan kurs yang dia tetapkan. Misalnya ditetapkan kurs pada saat itu umpamanya 1.000 rupiah per dolar ya. Manakala ada tekanan pelemahan terhadap rupiah ya, apa yang dilakukan oleh bank sentral?
dia akan lemparkan cadangan dolar yang ada di pundi-pundinya ke pasar supaya apa? Suplai dolar di pasar itu meningkat, harga dolar itu atau dolarnya mengalami depresiasi alias rupiah, tekanan terhadap rupiah itu menjadi berkurang ya, dan sebaliknya ya. Jadi dalam sistem ini bank sentral atau otoritas moneter itu bekerja aktif ya, sangat aktif supaya nilai tukar rupiah itu yang difikskan atau ditetapkan itu tidak mengalami tekanan untuk menguat ataupun untuk melemah. Nah, ada kaitan antara fixed exchange rate system dengan penawaran uang. Ya, jadi menjual mata uang asing dalam jangka panjang ini hanya bisa dilakukan jika bank sentral memiliki cadangan devisa yang cukup atau reserve yang cukup. Ya, jadi kalau kita mau mempertahankan kurs rupiah ya dalam fixed exchange rate system ini, ya konsekuensinya kita harus punya cadangan devisa yang cukup memadai, cukup banyak ya. Karena kalau tidak punya ya berarti kita akan sulit sekali mempertahankan kestabilan daripada kurs tersebut ya. Nah, jika suatu negara mengalami defisit balance of payment yang terus-menerus ya, maka ada suatu saat bank sentralnya tidak lagi memiliki cadangan devisa, sehingga nilai tukar akhirnya akan didevaluasi. Didevaluasi itu dilemahkan. Misalnya tadinya katakanlah tadi saya contohkan Rp1.000 per dolar Amerika, dia devaluasi umpamanya menjadi Rp1.300 per dolar Amerika ya. Jadi kenapa dari 1.000 menjadi 1.300 ya, itu diperhitungkan sedemikian rupa sehingga tekanan terhadap kurs tersebut tidak ada atau sangat minim lah untuk waktu tersebut. Demikian kalau terjadi lagi balance of payment defisit cukup panjang, kemudian cadangan devisa sudah tidak cukup lagi ya, di bank sentral didevaluasi ya. Jadi kalau di flexible system kita sebut depresiasi untuk pelemahan mata uang, di dalam fixed exchange rate system kita sebut devaluasi ya, untuk pelemahan kurs tersebut. Kalau di flexible exchange rate system kita sebut apresiasi untuk penguatan mata uang. Kalau di fixed system kita sebut dia revaluasi. Nah, intervensi bank sentral di pasar falas, pasar valuta asing, ini tentunya akan mempengaruhi penawaran uang domestik. Jadi sebagai contoh tadi ya, katakanlah ada kecenderungan ya seperti ini ya. Jadi tekanan yang kuat terhadap mata uang rupiah ya. Maka apa yang bisa dilakukan supaya mata uang rupiah itu kursnya itu bisa dipertahankan, yang dilakukan adalah melempar dolar ke pasar ya, supaya suplai dolar menjadi banyak ya, kekuatan rupiah bisa dipertahankan. Pada saat saya sebut dolar dilempar ke pasar ya, maka orang membayar dolar itu dengan rupiah ya. Rupiah masuk ke bank sentral. Artinya apa? Suplai uang rupiah yang ada di pasar otomatis berkurang ya. Jadi itulah salah satu contoh adanya kaitan yang erat antara fixed exchange rate system ini dengan kondisi penawaran uang di dalam perekonomian. Nah ya, jadi ini ya ditulis, jika Bank Indonesia menjual mata uang asing ya, seperti tadi ya saya bilang melemparkan dolarnya ke pasar ya, berarti rupiah akan masuk ke BI ya. Berarti uang beredar di masyarakat atau di perekonomian akan berkurang, dan sebaliknya. Nah, ada sistem yang lain selain fleksibel dan fixed exchange rate system ya. Jadi disebut managed atau dirty floating. Nah, ini kira-kira tidak murni dia fleksibel system di mana nilai kurs itu ditentukan oleh supply dan demand mata uang. Ya, dia seperti fixed system tetapi ada intervensi ya secara terbatas ya. Kemudian ada juga disebut peg. Peg itu artinya dia
disangkutkan atau disamakan dengan mata uang asing. Ya, saat ini sebagai contoh ya, Brunei, dolar Brunei itu di-peg dengan Singapura. Ya, jadi 1 dolar Brunei sama dengan 1 dolar Singapura. Kalau dolar Singapura yang menguat 10%, dolar Brunei-nya ikut menguat 10% ya. Jadi itu disebut peg to a single other currency ya. Ada juga peg to composite currencies. Composite itu berarti beberapa mata uang. Kemudian kita masuk konsep PPP, Purchasing Power Parity. Ya, menghubungkan pergerakan nilai tukar nominal dengan perubahan tingkat harga atau inflasi ya. Nah, di dalam contoh yang sederhana, misalnya 2 mata uang, dikatakan pada PPP, Purchasing Power Parity, jika 1 unit mata uang domestik ya, 1 rupiah misalnya, dapat membeli suatu kelompok barang yang sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Jadi purchasing power parity, parity artinya batas ya, batas antara negara kita dengan yang lain ya. Jadi seolah-olah tidak ada transaction cost atau transport cost. Nah, terdapat 2 versi PPP. Yang pertama adalah yang disebut absolut ya, dan yang kedua adalah yang relatif. Kita lihat yang pertama yang absolut ya. PPP yang absolut itu didasarkan pada hukum satu harga, jadi law of one price ya, yang bergantung pada proses arbitrase harga komoditas. Apa yang dimaksud dengan arbitrase harga komoditas? Apabila ada negara A, negara B ya, harga suatu barang tertentu tinggi di A, rendah di B, orang yang ada di B ini akan banyak memberi barang itu dari A ya, dengan harapan mendapatkan keuntungan untuk dijual di sini ya. Orang yang ada di A ini akan membeli dari B ya, karena harga di B itu murah ya, untuk dijual di A. Demikian seterusnya sehingga harga di A ini akan turun sebab supply udah naik, harga di B ini akan naik sebab demand yang dihadapi sudah naik sehingga kondisinya berimbang. Nah, inilah yang disebut dengan proses arbitrase. Dalam proses tersebut, arbitrase tersebut, suatu barang dibeli dari suatu sumber yang harga murah dijual di tempat lain yang harganya mahal ya, untuk mendapatkan keuntungan. Ini tadi sudah kita sebut ya, sehingga harganya belakangan ya akhirnya akan homogen, akan serba sama. Formula PPP absolut ini sama dengan formula nominal exchange rate yang tadi di depan kita sudah tuliskan ya. Dia adalah PF per E sama dengan BF per PD ya. Atau kalau di Indonesia ini kita buat PD per PF ya. Itu mata uang domestik rupiah dibagi mata uang asing dolar ya. Kalau di negara lain ditulisnya PF per PD ya, mata uang asing per mata uang negara tersebut ya. Kalau di Indonesia ditulis seperti itu 0,000 sekian ya, karena banyak sekali nolnya ya, tidak begitu praktis ya. Nah, kita teruskan PPP relatif. Yang tadi PPP absolut ya. PPP relatif itu ya bukan PD per PF seperti yang di papan ini ya. Tadi kan kita sebut bahwa PPP absolut itu sama dengan nominal exchange rate atau PD per PF seperti ini ya. Nah, kalau PPP relatif itu bukan rasio seperti ini, tetapi selisih ya. Selisih apa? Selisih persentase perubahan harga domestik terhadap persentase perubahan harga luar negeri. Jadi misalnya dalam negeri laju perubahan harganya adalah 7%, luar negeri laju perubahan harganya adalah 5%, 7 kurang 5, 2%. 2% lah depresiasi terjadi pada nilai tukar nominal negara tersebut ya. Jadi kalau makin tinggi inflasi kita ya relatif terhadap inflasi negara lain,
maka depresiasi nilai tukar mata uang kita itu akan semakin besar ya, makin cepat dia terdepresiasi. Sekarang 14.000 ya, nanti bisa jadi 15.000, 16.000 dan sebagainya kalau inflasi kita senantiasa lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi daripada Amerika Serikat. Nah, apa hubungan PPP dengan R ya? R tadi apa? R adalah real exchange rate. Jika PPP tercapai maka nilai tukar real atau R ya sama dengan 1. Ya, nilainya sama dengan 1. Ya. Setiap peningkatan tingkat harga di negara lain akan diimbangi dengan apresiasi nilai tukar nominal. Kalau R kurang dari 1, artinya daya saing suatu negara menurun, yang dapat berarti bahwa nilai tukar nominal saat ini overvalue, kemahalan ya, sehingga dia harus diimbangi dengan mendepresiasi atau terdepresiasinya nilai tukar nominal, alias E akan mengalami kenaikan. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan terms of trade ya. Terms of trade TOT ya. Jadi secara matematis ya, rumusnya adalah ini ya, PX per PM. PX itu adalah indeks harga ekspor. Jadi semua barang-barang ekspor kita indeks PX dibagi dengan indeks harga impor. Semua barang-barang yang impor kita indeks harganya jadi PM. Ya. Jadi TOT ya, terms of trade ini adalah alat utama di mana guncangan eksternal negara lain ya ditransmisikan ke kita sebagai small open economy atau SOE ya. Jadi kalau misalnya indeks harga ekspor itu meningkat ya, relatif terhadap indeks harga impor ya, maka terms of trade meningkat. Artinya apa? Eksportir kita atau produsen dalam negeri kita yang melakukan ekspor ya, itu akan mengalami kenaikan kesejahteraan. Nah, di sini ada istilah SOE ya, small open economy ya. Suatu negara dikatakan small ya, kecil ya, apabila bertindak sebagai price taker, penerima harga di pasar internasional ya. Kecuali beberapa negara, mayoritas negara berkembang ya, seperti Indonesia juga, itu adalah small ya, tidak memiliki kekuatan mempengaruhi pasar internasional ya. Tapi ada juga untuk komoditi-komoditi tertentu yang kita itu tidak small ya, misalnya sawit ya, kita cukup bisa berpengaruh juga ya, walaupun tidak terlalu besar pengaruhnya. Nah, konsep TOT ini bukan merupakan masalah yang terlalu besar dari sisi makro jika barang yang diekspor dan diimpor adalah sama ya. Tapi banyak negara komposisi barang yang diekspor dengan barang yang diimpor itu berbeda, sehingga apa? Ya, TOT menjadi relevan sekali. Ya, struktur ekspor dan impor ya, khususnya negara berkembang sangat berbeda, berakibat pada rentannya negara berkembang terhadap guncangan eksternal. Guncangan eksternal itu apa? Ya, akan mempengaruhi tingkat harga ekspor tadi maupun tingkat harga impor ya. Dan dampaknya mungkin bisa berbeda-beda. Kadang-kadang PX-nya berubah lebih cepat dibandingkan PM-nya, TOT naik. Kadang-kadang PX-nya berubah lebih lambat dibandingkan dengan PM-nya, import price-nya, maka TOT turun ya. Jadi TOT ini adalah ukuran efektif daya beli dari GDP suatu negara ya. Jika harga ekspor meningkat lebih cepat dibandingkan dengan harga impor, terms of trade akan meningkat, TOT meningkat ya. Suatu negara akibatnya bisa atau mampu ya untuk mengimpor lebih banyak lagi dari negara lain. Karena apa? Karena TOT dia kemarin udah naik ya, artinya dia sudah mampulah untuk mengimpor lebih banyak lagi. Sebaliknya kalau TOT turun ya, terms of trade turun, berarti daya beli dilihat dari GDP ya, negara tersebut itu akan menurun, sehingga dia akan mengurangi impornya ya. Jadi itulah bahan kuliah kita hari ini ya. Silahkan nanti dikerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih.